Selamat siang Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Siang hari ini kita berfellowship dan mendiskusikan mengenai Israel bukan bangsa pilihan. Kita akan mulai fellowship kita siang ini. Saya persilakan speaker kita Bapak Yahya untuk menyampaikan pokok pikiran dari tema siang ini, dan sesudah itu kita akan elaborate bersama. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Topik kita pada hari ini berbicara tentang Israel bukan bangsa pilihan. Tentu saja kita perlu mendefinisikan apa yang kita maksud dengan bangsa pilihan itu. Karena sudah tertanam dalam pikiran kita bahwa apapun yang dilakukan oleh Israel karena dia bangsa pilihan, maka ya suka-sukanya dia. Karena kepada orang Kristen pun hal-hal seperti itu diajarkan. Jadi apa itu yang disebut dengan bangsa pilihan? The chosen people itu. Nah, apakah benar Israel itu adalah bangsa pilihan seperti yang kita mengerti, ataukah tidak seperti yang kita mengerti? Yang itu coba kita lihat dari Alkitab. Karena Israel itu kan kehadirannya itu dicatat di dalam Alkitab. Tentu saja kita harus melihatnya dari sisi Alkitab, bukan dari sisi sejarah, bukan dari dongeng-dongeng, bahkan kisah-kisah yang diajarkan oleh para pendeta-pendeta. Karena pendeta-pendeta ini tidak mewakili Alkitab, mereka mewakili golongan-golongan. Alkitab itu digunakan untuk membawa golongan mereka. Jadi mereka tidak mewakili Alkitab. Karena sekali lagi bahkan golongan-golongan itu sendiri membuat Alkitab. Kan kita sudah bahas sejarah Alkitab itu. Masing-masing membuat Alkitab dalam rangka mendukung mereka punya pemahaman. Nah, apakah Israel yang sebenarnya itu ada dalam Alkitab, ataukah hanya pikiran manusia di dalam mengarangnya? Karena sekarang banyak sekali teori tentang Israel. Kata harafiah yang tanda kutipnya bangsa pilihan itu dalam bahasa Ibrani harusnya menggunakan kata hanifkar. Itu bahasa Ibraninya, kalau the chosen people atau bangsa pilihan. Namun rupanya kata ini tidak ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab sendiri secara spesifik tidak menggunakan kata hanifkar atau bangsa pilihan, tetapi dia menggunakan kata yang berbeda. Nanti kita bahas itu secara detail. Nah, kita tahu bahwa Allah memiliki perjanjian dengan bapak-bapak atau nenek-nenek moyang bangsa Israel. Allah secara khusus memilih Abraham untuk membuat suatu kisah. Ya, suatu kisah tentang Israel nantinya kita lihat. Tetapi kita bisa melihat dari sini bahwa Israel itu bukan kucluk-kucluk begitu ada di dalam dunia ini karena sekelumpulan orang menyebut diri mereka Israel. Israel itu adalah Allah yang memberikan nama Israel itu. Israel ini bukanlah suatu keturunan manusia yang sembarangan begitu, lalu mereka mengumpulkan diri mereka dan menamakan diri mereka Israel. Tetapi sekali lagi karena Allah yang memberi nama Israel itu, maka Israel itu memiliki arti. Dan Allah memberikan arti Israel itu bagaimana? Supaya kita bisa mendefinisikan apakah Israel itu adalah the chosen people, bangsa pilihan, ataukah Allah yang memilih mereka. Itu nanti kita jabarkan lebih jelas, ada perbedaan. Namun karena Allah memiliki perjanjian dengan Abraham sebelum Israel lahir tentu saja. Karena Israel ini kan adalah cucunya Abraham. Sebelum Israel lahir, maka Allah menghadirkan perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh Abraham dan janji-janji yang dia katakan kepada Abraham. Jadi Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Dengan kata lain, Allah memberikan suatu bentuk-bentuk clue-clue, fragmen-fragmen, sehingga dari clue-clue, fragmen-fragmen, atau yang kita sudah katakan gambaran-gambaran itu, kita bisa melihat apa yang Allah maksudkan dengan Israel. Ya, jadi bukan hanya ini ada bangsa Israel, dia bangsa pilihan. Udah kamu definisikan sendiri bagaimana pilihan itu. Lalu mereka sesuka hati berbuat, apakah mereka mau ngebom orang, ataukah mereka membunuh orang. Lalu kita bilang mereka bangsa pilihan Allah. Itu tentu saja bukan definisi yang sebenarnya. Tetapi kalau ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa itu sesuka hati Israel karena mereka bangsa pilihan, saya rasa itu adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi. Zaman sekarang banyak orang ingin kembali kepada
akar-akar Ibrani, akar-akar Israel itu hanya dalam rangka memanfaatkan janji-janji Allah. Jadi Allah menghadirkan suatu gambaran sebelum yang dia maksudkan Israel yang sebenarnya itu dia hadirkan. Tetapi juga dalam Alkitab kita bisa melihat juga Israel yang sebenarnya yang Allah hadirkan. Karena sekali lagi Alkitab ini bukan hanya memberikan clue-clue, tetapi dia juga memberikan realitanya. Bersyukur kita sudah punya kitab ini. Kalau ada orang perjanjian lama, mereka tidak punya kitab perjanjian baru. Sehingga realitanya bagi mereka tidak dimengerti. Banyak sekali tidak mengerti. Zaman sekarang pun walaupun realitanya sudah banyak juga, namun banyak juga orang tidak mengerti, baik orang Israel maupun orang-orang beragama Kristen. Kita di KYM kan sudah mengerti apa yang kita sebut dengan gambaran dan realita itu. Itu kan pembahasan kita setiap saat ya. Nah, pada intinya Allah memilih Abraham. Abraham yang dipilih itu pada waktu itu masih bernama Abram. Dan dia adalah keturunan penyembah berhala. Dari bapaknya Terah, itu penyembah berhala. Dia bukan beragama Kristen, bukan beragama Yudaisme. Dia penyembah berhala. Tetapi kemudian Allah memilih orang ini, namun ternyata orang ini kemudian mengikuti perjalanan yang Allah panggil dia. Dan kita bisa melihat bagaimana Abraham itu di Kejadian 12 ya. Kita bisa lihat di situ. Jadi Allah tidak memilih suatu bangsa, Allah memilih Abraham. Nah, kalau kita melihat kronologis perkembangan bangsa pada waktu itu, Abraham itu hidup 400 tahun setelah peristiwa Nuh, setelah Nuh. Jadi bayangkan Nuh masih bisa menceritakan kisah-kisah kepada anak-anaknya dan kemudian cucunya lahir. Pasti masih bersambung tuh cerita penghancuran bumi itu. Dengan kata lain kalau kita bayangkan 400 tahun sebelumnya kan bumi betul-betul kosong. Manusianya cuma tinggal 8 orang kan. Jadi populasi mereka itu belum besar kalau 400 tahun itu. Belum besar sekali populasi mereka. Karena perkembangan bangsa dalam dunia itu jangan pikirkan kayak bangsa kita sekarang yang sudah ribuan tahun. Mereka 400 tahun, jadi populasinya belum besar. Tetapi Allah sudah punya misi untuk menghadirkan suatu bangsa yang kemudian dia katakan kepada Abraham. Jadi Allah memanggil Abraham, Allah ini yang kita maksud adalah Allah yang sejati, Allah yang sebenarnya, Allah yang menciptakan langit bumi. Abraham punya tanda kutipnya Allah-Allah yang mereka sembah, karena dia kan penyembah berhala ya. Tetapi kemudian Allah yang sejati itu, Allah yang sebenarnya itu, yang kemudian menyebut dirinya dengan JHVH itu, memperkenalkan dirinya kepada Abraham, dan dia memanggil Abraham itu. Di dalam Kejadian 12, ayatnya yang pertama ya. Kita lihat di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi tujuan Allah memanggil dia adalah untuk membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi ada satu tujuan menjadi bangsa yang besar. Sementara seperti yang saya katakan tadi, di masa Abraham hidup itu belum banyak bangsa yang ada. Karena itu kan populasinya masih sedikit, baru 400 tahun setelah penghancuran dunia. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu mazmur, lalu engkau akan menjadi berkat. Mereka yang memberkati engkau akan diberkati, mereka yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ya. Ini adalah janji Allah kepada Abraham. Jadi janji Allah kepada Abraham ini adalah satu janji yang tanda kutipnya kekal, tanda kutipnya ya. Berarti seterusnya, tetapi ada dua periode yang kita sudah bahas. Yang pertama ada periode peragaan-peragaan, bagaimana keturunan itu akan diperagakan. Dan yang kemudian yang kedua adalah periode realita keturunan itu dihadirkan. Jadi Abraham patuh terhadap perintah Allah ini. Dia pergi, dia keluar, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan dewa-dewanya. Karena sekarang dia bertemu dengan Allah yang sebenarnya. Janji-janji Allah ini diberikan kepada dia tentu saja bukan dalam hal-hal fisik. Kita bisa melihat bagaimana perubahan Abraham itu terjadi dari sisi pemahaman rohaninya. Bukan dari pemahaman fisiknya, karena dia tidak ada terjadi perubahan fisiknya. Bisa terbang, bisa tembus tembok, nggak ada pada dia. Tetapi dia justru terjadi perubahan di dalam pola berpikirnya, dalam pola pengenalan dia akan Allah, pola pemahaman dia tentang bangsa yang besar itu, keturunan yang akan diberikan kepada dia. Nah, di tempat yang baru, yang tentu saja kita kemudian kenal itu sebagai nama Kanaan, Allah memperkenalkan dirinya. Nah, Allah ini adalah roh dan kemudian dia memberikan tentu saja apapun yang dia berikan itu adalah hal-hal yang roh atau kita katakan hal-hal rohani. Allah memperkenalkan pada Abraham semua peristiwa yang dia alami yang kita sudah pernah bahas itu secara detail
peristiwa-peristiwa itu terjadi secara alami, jasmani, melibatkan benda-benda, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, tetapi dimaksudkan untuk berbicara tentang satu hal yang rohani. Sehingga dengan mengetahui peristiwa-peristiwa itu dari sisi pemahaman dan makna, maka kita tahu itu hal rohani. Jadi kita bisa lihat bagaimana Allah perlihatkan pada Abraham tentang kelaparan, dia lari ke Mesir, tapi ada perlindungan Allah terhadap istrinya dari Raja Mesir, lalu dia kembali lagi kepada Allah, lalu dia menyembah juga di depan mezbah. Itu semua berbicara hal-hal rohani. Walaupun dia melakukan secara alami. Begitu juga perpisahan dia dengan Lot, dengan kemenakannya, kenapa terjadi. Begitu juga peristiwa Sodom dan Gomora. Itu berbicara hal rohani, bukan cuma Sodom dibakar, Gomora dihancurkan, Lot diselamatkan. Bukan itu yang ingin Allah kasih lihat. Abraham memahami apa yang dimaksudkan kehancuran Sodom dan Gomora itu dari sisi rohani, dari pemahaman dia yang kemudian kita kenal dengan Kristus. Jadi itulah cara melihat Abraham. Cara melihat yang saya suka katakan, itulah konstruk berpikirnya Abraham. Jadi konstruk berpikir itu penting sekali buat kita. Jadi ketika Allah katakan di dalam Alkitab adanya penghancuran dunia yang disamakan dengan Sodom dan Gomora, kita tidak melihat hal-hal yang jasmaninya, hal-hal alaminya. Kita melihat apa yang Allah maksudkan dengan penghancuran itu. Bahwa itu adalah penghancuran suatu kehidupan manusia. Dan Allah peragakan itu. Allah peragakan. Ya, kehancuran, tapi dia kasih tahu maknanya. Itulah kualitas konstruk berpikir Abraham yang kemudian di dalam penulis Ibrani, kitab Ibrani, tuliskan bahwa itulah iman. Jadi kita bisa melihat konstruk berpikir itu terkait sekali dengan iman. Yang kita bisa melihat bahwa itu terkait sekali dengan kata melihat, kata taat, kata percaya. Itu iman. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Lama itu belum didefinisikan sebagai iman. Itu didefinisikan bagaimana secara alami Abraham percaya. Tapi sekali lagi kan itu peragaan, karena itu kan alami. Jadi kata percaya yang ada dalam Alkitab, kata melihat yang ada dalam Alkitab. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-5. Ketika Allah berkata kepada Ishak, kalau kita baca di atasnya itu perkataan Allah kepada Ishak, anaknya Abraham. Bahwa Ishak harus hidup tanda kutipnya seperti Abraham. Kenapa? Karena Ishak diberikan perjanjian, Ishak diberikan pemahaman-pemahaman Allah sama seperti dan berdasarkan apa yang telah dikatakan kepada Abraham. Ya, oleh karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan oleh hukum-hukumku. Jadi Ishak, anak Abraham itu diberikan janji Allah bahwa Allah akan menyertai Ishak karena dia keturunan Abraham. Oleh karena Abraham setia, oleh karena Abraham taat, oleh karena Abraham tanda kutipnya hidup dengan iman. Tentu saja dimaksudkan kepada Ishak ini diberitahukan akan kehidupan Abraham itu supaya Ishak juga hidup seperti Abraham. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada Ishak. Jadi ini satu berita yang turun-temurun. Itu syarat turun-temurun. Ya, yang terus berlaku kepada semua keturunan Abraham. Nah, 10 tahun setelah Abraham tinggal di Kanaan, kemudian Abraham ingin mendapatkan keturunan. Karena dia tidak punya anak dengan Sarah, dengan istrinya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menjanjikan akan adanya keturunan itu kepada Abraham. Kita bisa lihat dalam Kejadian 17 itu. Ayatnya yang ke-1 dan seterusnya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini perjanjian Allah dengan Abraham. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, perjanjian ini yang kadang-kala dipakai oleh orang bahwa kita ini keturunan Abraham, Allah punya perjanjian dengan kekal dengan kita. Tapi kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan keturunan di situ. Jadi ada pemilihan Abraham dan diberikan janji-janji kepada Abraham serta keturunannya. Allah ini atau Tuhan ini, YHWH ini bukan hanya Tuhan atau Allahnya Abraham, tetapi juga harus menjadi Tuhan dan Allahnya keturunannya. Dan mereka yang menerima itu harus ikut di dalam perjanjian dan harus disunat. Dari pihakmu,
engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, kamu harus disunat. Ya. Kita sudah membahas bagaimana dan apa yang dimaksudkan dengan sunat, bahwa itu adalah penanggalan daging, bahwa itu adalah pemisahan antara daging dan roh. Jadi orang itu harus hidup di dalam pemisahan, dalam kehidupan roh. Ya. Ada penanggalan daging, atau yang kita suka sebut dengan kematian itu. Ini syaratnya. Jadi yang pertama adalah Allah punya perjanjian dan mereka harus hidup dengan perjanjian. Dan yang kedua, orang yang mau hidup dengan perjanjian ini harus menerima pemisahan. Harus mau dipisahkan. Itu sunat. Makanya seluruh bangsa Israel itu ketika mereka lahir ke dalam dunia, mereka harus disunat. Itu tanda bahwa mereka hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Kepada Ishak pun janji tentang keturunan ini disampaikan karena dia adalah keturunannya Abraham. Di dalam Kejadian 26 ayatnya yang kedua dan seterusnya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Jadi ini janji yang diberikan pada Abraham diteruskan kepada anaknya. Sama, dan tentu saja dengan satu syarat yang dibawa tadi. Sebagaimana Abraham hidup, begitu pula mereka harus hidup, yaitu hidup di dalam perjanjian dan juga di dalam pemisahan itu atau sunat. Kita sudah tahu bahwa Abraham memiliki anak Ishak, lalu Ishak memiliki anak Yakub. Kepada Yakub pun diberikan janji yang sama. Ketika Ishak memberikan berkat kepada Yakub itu di dalam Kejadian 27 ayat 29. Kita tahu kisah Yakub itu adalah ketika Ishak bapaknya harus memberkati Yakub karena Yakub memiliki hak kesulungan itu. Dia katakan bahwa jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Ini berkat yang Ishak sebutkan ya. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Artinya dia akan menjadi penguasa terhadap saudara-saudaranya. Begitu pula di dalam Kejadian 32. Ya. Ketika Yakub berdoa kepada Tuhan, kepada Allah nenek moyang Abraham dan Allah ayahku Ishak. Dia berdoa kepada Allah ini untuk dia mendapatkan berkat. Ya. Karena Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak itu pernah berkata kepada Yakub, pulanglah ke negerimu serta kepada saudara-saudaramu dan aku akan berbuat baik. Nah, dalam perjalanan pulang dia ke rumah bapaknya, karena dia sudah mendapatkan istri dua, sekarang dia meminta untuk Allah itu memberkati dia. Tentu saja berkat yang diminta itu adalah sama seperti berkat yang dimiliki oleh Abraham dan Ishak. Karena tadi dia katakan, engkau adalah Allah Abraham dan Allah Ishak. Nah, dalam perjalanan pulang itu, dia bertemu dengan seorang malaikat di Manahem itu. Jadi kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-24, ini dia bertemu dengan seorang laki-laki. Ini adalah malaikat tentu saja ya. Lalu kemudian terjadi pergulatan. Lalu kemudian dalam pergulatan itu, laki-laki itu memukul sendi pangkal pahanya Yakub sehingga dia terpelecok. Dan akhirnya sampai fajar ketika orang itu akan pergi, Yakub tidak memberikan dia pergi kalau dia tidak memberkati Yakub. Lalu dia bertanya di sini, siapakah namamu? Namaku Yakub. Nah, terjadilah di sini, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul, ini harusnya bergulat ya, melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini Israel. Jadi dia dirubah nama dia karena Yakub sudah melakukan pergulatan melawan Allah dan manusia. Lalu kemudian namanya dirubah menjadi Israel. Karena dia menang. Ya, sebenarnya menang ini adalah Israel ini adalah Allah yang menang. Karena Isra itu adalah kata Sarah di depannya. Maknanya pertama digunakan kata Sarah yang artinya menang. El itu adalah Allah. El ini adalah Allah. Ya. Jadi Allah yang berkemenangan. Tetapi dalam hal ini diperlihatkan Yakubnya berkemenangan. Bisa nangkap nggak maksudnya? Jadi Yakub berkemenangan, tetapi Yakub berkemenangan itu adalah dalam rangka menggambarkan Allah yang berkemenangan. Karena dia sudah melakukan pergulatan. Ini makna kisah ini sebenarnya. Jadi bukan karena dia bergulat lawan malaikatnya. Tapi ada pergulatan yang dilakukan oleh Yakub sejak kapan? Sejak dia lahir. Ingat, Yakub dan Esau itu lahir, itu kan rebut-rebutan. Ya kan? Pegang tumitnya lah, ya kan? Ketika lahir Esau duluan, lalu kemudian Yakub. Jadi dari awal itu sudah ada pergulatan. Dan kita tahu bagaimana Yakub mendapatkan berkat, itu juga pergulatan. Bagaimana dia memakai pakaian kakaknya, dan akhirnya tanda kutipnya Ishak
tahu hal tersebut, tetapi Ishak tetap memberkati Yakub walaupun dia tahu itu bukan Esau. Tapi tetap diberkati. Bagaimana kemudian dia pergi mendapatkan istrinya, terjadi lagi pergulatan. Ternyata ketika dia mau kawinkan yang dikasih kakaknya. Bukan yang dia sayangi, yang dikasih kakaknya. Lalu dia harus kerja lagi dengan Laban dan seterusnya. Itu pergulatan yang dia lakukan sepanjang masa itu sampai ketika dia mau pulang ke rumah bapaknya, dia bergulat dengan malaikat ini. Jadi ini adalah kisah, kalau kita lihat di sini, Israel itu bukan kucluk-kucluk ada Israel. Tetapi Israel itu adalah mereka yang bergulat. Bergulat tanda kutipnya dengan Allah dan manusia. Ada perjalanan yang mereka sampai mereka menjadi pemenang. Itu Israel. Jadi Yakub dipandang sebagai orang yang menang, walaupun sebenarnya sekali lagi Allah lah yang menang di situ. Karena sebenarnya kan Yakub sebagai pelaksananya untuk memperlihatkan kemenangan Allah. Gitu ya. Namun kita bisa melihat bahwa sama seperti Abraham tadi menerima perjanjian dengan Allah, kemudian terjadi pergantian nama menjadi Abraham, demikian pula Yakub. Ketika dia menerima perjanjian dengan Allah itu dan dia berjalan dalam perjanjian itu, dalam arti dia berkemenangan dalam pergulatan itu, namanya berubah dari Yakub menjadi Israel. Jadi harus ada perubahan. Kenapa? Karena si Yakub menerima perjanjian itu. Allah Abraham, Allah Ishak. Nah, dia menang itu artinya dia hidup dengan perjanjian. Saya katakan tadi bahwa ini bukan kucluk-kucluk, ada yang namanya Israel. Ada suatu pergulatan yang kemudian dia disebut Israel. Nah, pengokohan nama Israel ini kita bisa lihat di dalam Kejadian 35. Setelah Yakub datang dari Padam Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadamu, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya, ya. Akulah Allah yang maha kuasa. Ini Allah yang sebenarnya. Jadi bukan Allah dewa-dewa, tapi Allah yang sebenarnya. Sekali lagi perintahnya beranak cucu bertambah banyak. Sama seperti dia perintahnya kepada Abraham, sama seperti perintahnya kepada Ishak. Tapi perintah pertama kali diberikan kepada Adam dan Hawa. Ingat nggak itu? Adam dan Hawa diciptakan, Kejadian 1 kan? Bertambah banyaklah, beranak cuculah. Jadi sebenarnya itu gak benang merah janji Allah kepada Adam dan Hawa. Lalu kemudian turun kepada Abraham, turun kepada Ishak, turun kepada. Jadi di dalam Allah punya konteks berpikir, sudah ada pemikiran itu bagaimana dia akan mengisi dunia ini dengan pilihannya. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa. Bukan sejak Abraham, namun kemudian diperjelas melalui peristiwa dengan Abraham. Oke, itulah Israel. Jadi Israel tidak lahir dari keturunan daging, tapi dia lahir dari perjanjian. Ingatkan peristiwa Abraham kan? Abraham diberikan janji akan lahir keturunan. Lalu kemudian dia ambillah siapa? Hagar. Bukan istrinya yang melahirkan anak, dia ambil Hagar. Itu perbuatan daging. Tetapi Tuhan protes. Bukan dia yang saya pilih. Dan Tuhan kasih tahu, nanti yang dari janji. Jadi Ishak itu lahir dari janji. Jadi bukan Ismail. Jadi bukan daging. Ismail adalah keinginan daging, tapi Ishak adalah anak janji. Ya, jadi ada syarat yang pertama adalah bahwa harus datang dari janji. Karena Allah mau yang namanya Israel ini nanti itu adalah orang-orang yang hidup dalam janji. Nah, Abraham dikasih lihat bahwa ini anak janji yang benar. Anak janji ini, anak perjanjian yang Allah janjikan. Lalu kemudian keturunannya kan harus hidup dalam perjanjian itu. Makanya kan harus disunat, harus hidup dalam perjanjian. Sunat itu tanda kehidupan dia menerima perjanjian. Itu yang diberlakukan kepada Yakub. Lalu kemudian kita tahu kisahnya ini, Yakub memiliki 12 anak. Mereka berkembang menjadi 12 suku dan akhirnya kita tahu mereka menjadi suatu bangsa. Bangsanya Yakub. Karena Yakub dirubah zaman jadi Israel, maka mereka disebut bangsa Israel. Jadi bukan karena 12 suku ini Israel. Israel itu Yakubnya, bukan 12 suku ini. Mereka ini keturunan daripada Yakub yang namanya Israel. Karena bapaknya Israel, maka 12 suku ini disebutnya bangsa Israel. Bangsa Israel. Kita ingat mereka bangsa Israel ini berada di dalam perbudakan. Ini sesuai dengan perkataan Allah kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan berada dalam perbudakan selama 400 tahun.
Jadi ketika 400 tahun itu sudah terjadi, dalam Keluaran 3 ayat yang ke-6, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini menampakkan diri kepada Musa, karena Musa yang akan menjadi leadernya. Ya. Ketika Musa naik ke gunung itu, Allah berkata kepada dia, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi Allah yang sama, Allah yang sebenarnya yang sejati itu sekarang datang pada Musa. Ingat sekali lagi, ketika dia datang pada Abraham, dia melakukan perjanjian dan Abraham taat. Selalu Allah memilih orang-orang seperti itu. Ketika datang pada Ishak, Ishak masuk dalam perjanjian, kemudian Ishak taat. Datang pada Yakub, Yakub masuk dalam perjanjian, kemudian dia taat. Kita tahu ketika Allah datang pada Musa, Musa pun terikat dalam perjanjian dan Musa taat. Itu yang terjadi. Jadi Allah memilih orang-orang ini. Ada pilihan Allah pada orang-orang ini. Kenapa? Karena ini kan dia ingin menceritakan satu kisah perjalanan dia. Nah, dia datang pada Yakub dan dia katakan, aku telah memperhatikan umatku. Aku turun dalam rangka untuk melepaskan mereka dan menuntun mereka keluar dari negeri ini. Dan seterusnya. Nah, Allah mulai memperkenalkan dirinya kepada Israel melalui Musa. Kemudian kita tahu Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan Yosua membawa mereka masuk ke Kanaan. Karena ini adalah satu bangsa dan ini adalah janji Allah bahwa dia akan menjadikan Abraham itu suatu bangsa dan inilah bangsanya yang akan diperlihatkan sebagai gambarannya yang disebut bangsa itu. Maka Allah harus menjabarkan. Kalau yang tadi kan Allah menjabarkan dirinya kepada perorangan. Abraham, Ishak, Yakub. Itu kan perorangan tentang suatu bangsa. Maka dia harus menghadirkan bangsa. Maka dari sukunya ini hadirlah bangsa. Lalu dia harus menjabarkan apa yang disebut dengan bangsa itu. Yang nanti akan disebut Israel. Jadi Israel itu ada pribadi Yakub dan juga ada suatu komuni di dalam Yakub itu. Suatu bangsa. Jadi bukan hanya pribadi Yakub, tetapi dia juga suatu bangsa. Nah, ini harus dijabarkan juga oleh Allah. Apa yang saya maksudkan dengan Israel. Jadi sekali lagi Israel bukan kucul-kucul, ada Israel. Lalu buatlah persekutuan, oh begini, oh Israel modelnya gitu. Enggak, Allah yang jabarkan Israel itu. Israel itu begini, karena ini maunya saya, kamu peragakan. Kalau dia salah berarti itu bukan Israel. Kalau dia benar, nah itulah Israel. Nah kamu saya, tapi itu peragaan. Jadi orang yang memperagakan ini, kalau dia melihat bagaimana Israel, dia harus hidup dengan Israel, maka dia disebut Israel. Tapi kalau dia melihat bagaimana Israel dan dia tidak hidup dengan tanda kutipnya yang dimaksud Israel itu, maka dia bukanlah Israel. Jadi bukan karena punya nama Israel, label di jidatnya begitu Israel, lalu itulah sebutnya Israel. Bukan juga karena dia keturunan jasmani Israel, maka dialah Israel. Bukan itu yang dimaksudkan Allah. Dia sekarang mau memperagakan apa yang dia sebut dengan Israel. Nah, di dalam kitab Ulangan, itu Allah menjabarkan Ulangan 7, apa yang dia sebut dengan Israel. Kenapa? Karena Israel ingat, dia dibawa keluar dari perbudakan dan dia akan memerintah di tanah Kanaan. Nah, kalau mereka masuk ke tanah Kanaan, barulah namanya Kanaan itu akan berubah menjadi Israel. Di dalam kitab Ulangan 7 ayat ke-5 dan seterusnya, itu Allah menjabarkan bagaimana Israel itu. Kalau kita baca sebelumnya, dia perlihatkan bagaimana mereka dibawa ke dalam Kanaan. Aku telah membawa engkau ke dalam negeri di mana engkau masuk dan mendudukinya. Dan seterusnya ke bawah ini bagus sekali. Bahwa mereka itu harus menumpas orang-orang di Kanaan. Jangan mengadakan perjanjian dengan orang-orang di Kanaan. Dan juga dikatakan ayat ke-5, kamu harus menghancurkan mezbah-mezbah mereka. Kamu harus robohkan, kamu harus hancurkan tugu-tugu berhala, hancurkan patung-patung mereka. Kenapa? Karena kamu adalah umat yang kudus dipilih oleh Allah. Jadi bukan mereka memilih Allah, tapi Allah yang memilih mereka, dipilih. Ini ada perintah, ada syarat bahwa kalau kamu masuk ke sana, kamu harus menunjukkan kamu Israel. Israel itu apa? Umat yang kudus dipilih oleh Allah, ya kan? Jangan kamu menyembah mereka, tapi sebaliknya mezbah-mezbah mereka kamu harus hancurkan. Itu Israel. Jadi Israel itu punya syarat, punya makna. Bukan hanya disebut keturunan jasmani Israel, tetapi apa yang Allah sebut Israel adalah orang yang hidup dalam perjanjian, orang yang menghancurkan berhala-berhala, orang yang tidak berkompromi, tidak bercampur, tidak kawin campur dengan penyembah-penyembah berhala. Ada rule-nya itu. Ada rule-nya, itu Israel. Ini diajarkan pada mereka. Kamu mau disebut Israel, ini Israel. Jadi bukan kucluk-kucluk kita bangsa Israel, bapak kita Abraham, bapak kita Ishak, Tuhan Allah itu Tuhan kita. Itu kan definisi mereka.
Tetapi Israel itu harus definisinya Allah, karena Allah yang bentuk mereka. Bukan mereka yang cari Allah, tapi Allah yang bentuk. Jadi orang Israel itu adalah yang dipilih oleh Allah, bukan mereka yang memilih Allah. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa Israel itu disebut dengan bangsa pilihan. Apakah betul mereka bangsa pilihan? Nah, kata yang digunakan untuk bangsa pilihan itu harusnya anifkar. Kalau bahasa Ibraninya. Kalau anifkar berarti bangsa pilihan. Itu adalah bangsa ya. Tapi ternyata di Alkitab tidak digunakan kata hanifkar, tapi yang digunakan adalah kata segulah. Artinya, kalau berbeda kata, pasti berbeda makna. Nah, apa itu segulah? Itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang unik, sesuatu yang intelektual, harta kesayangan, artinya sesuatu yang luar biasa. Jadi bangsa Israel itu adalah umat yang segulah, bukan umat hanifkah. Bukan bangsa pilihan, tetapi harta kesayanganku. Itu yang diperkenalkan tentang bangsa Israel. Kenapa? Karena ada perbedaan. Kalau bangsa pilihan, Allah pilih bangsanya kan. Kamu lahir turun-temurun, kamu pilihan. Mau kamu jelek, mau kamu ganteng, mau kamu bagus, mau kamu bijaksana, atau kamu bodoh banget, kamu bangsa pilihan. Itu kalau bangsa pilihan. Tetapi ini enggak. Ini adalah harta kesayanganku, ada yang terpilih. Itu Israel. Harta yang terpilih. Nah, contohnya kita bisa lihat di dalam Keluaran 19 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Waktu Allah berfirman kepada bangsa Israel ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh, ini kondisi yang diperhatikan. Sini ada kondisi. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi segulah. Harta kesayanganku. Tetapi apa? Ada kata jika. Jika kamu, tanda kutipnya, hidup dalam perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Segulah itu. Di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Perhatikan ayat ini, nanti kita kembali ke ayat 6 ini. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu segulah. Jadi bukan bangsa pilihan, turun-temurun pilihan. Bukan. Tetapi orang yang hidup sesuai dengan perjanjianku. Whoever sebenarnya. Tetapi ini kasih contoh yang namanya Israel. Nah, apa maksudnya? Yang pertama dia kasih tahu Israel itu begini ya. Nah, nanti akan merebak kepada siapa saja yang begini ini, itulah Israel. Karena kondisinya adalah kalau kamu mendengarkan firman-Ku. Jadi dari ayat ini kita dapat memahami bahwa keunikan bangsa ini bukan pilihan, tapi dipilih. Beda ya. Artinya saya katakan tadi, kalau bangsa pilihan kan turun-temurun pilihan. Tetapi ternyata enggak, mereka adalah pribadi-pribadi, orang-orang yang dipilih. Bukan dari sononya, bukan turunan dagingnya. Bukan bawaan orok, bukan. Tetapi mereka adalah hanya jika Allah berkenan kepada orang itu. Bagaimana Allah berkenan pada orang itu? Apabila mereka mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya. Dan hidup memegang perjanjiannya. Maka Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang kudus, yang khusus, yang spesial, yang unik. Yang berbeda dari antara bangsa lain. Paling tidak dari ayat ini saja, dari Keluaran 19 ini, Allah tidak pernah memaksudkan bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tapi ada kondisi kalau kamu, sebagaimana dikatakan dalam pasal 19 itu. Nah, dalam realitanya, sekarang kita melihat realita bangsa Israel pada waktu itu. Kita kan sudah membahas kisah-kisah Israel dalam satu raja-raja, dalam nabi-nabi, dan seterusnya. Dalam realitanya kehidupan mereka, bangsa Israel Kanaan itu ternyata kita bisa melihat dalam sejarah, dalam Alkitab, bangsa ini kemudian terlihat bangsa yang gagal kalau melihat perkataan Allah ini. Dari kehidupan mereka yang dipimpin oleh puluhan-puluhan raja itu, ternyata hanya 2-3 orang yang tanda kutipnya mau hidup dengan perjanjian Allah.
Terbatas sekali. Padahal mereka puluhan raja, baik yang di utara, baik di selatan. Kita tahu kan Israel ketika dalam perjalanan mereka, dia setelah dipimpin oleh imam-imam, kemudian dipimpin oleh raja-raja, setelah Daud dan kemudian Salomo. Di masa akhirnya Salomo, ternyata Salomo yang begitu luar biasa, begitu bijaksana, begitu terkenal, ternyata di masa hidupnya dia menyembah berhala. Bukan Allah. Jadi dia tidak hidup dalam perjanjian dengan Allah. Salomo ini, walaupun dia dipakai untuk mengabarkan Kristus, tapi dia kemudian hidupnya gagal. Dia tidak bisa disebut Israel, karena dia adalah penyembah berhala. Lalu dari Salomo ini, terbagilah dua kerajaan Israel di utara dan di selatan. Di utara itu disebutnya Israel, yang di selatan disebutnya Yehuda. Nah, raja-raja yang memimpin di dalam dua kerajaan ini, hampir seluruhnya menyembah berhala. Kalau rajanya menyembah berhala, rakyatnya pun menyembah berhala. Jadi dengan kata lain, bangsa sekalipun mereka bangsa Israel memiliki Allah tinggal di tengah-tengah mereka, ada bait Allah di situ, namun ternyata mereka gagal untuk tanda kutipnya disebut dengan Israel. Itulah sebabnya kemudian kita tahu Allah kemudian menghancurkan Israel ini. Kenapa? Karena bukan begini Israel yang saya maksud. Makanya dihancurkan mereka. Yang di utara kita tahu itu diserakkan, dicampurkan dengan bangsa kafir dan mereka menjadi penyembah berhala dan tidak pernah dibawa Allah kembali ke Israel. Yang di selatan Yehuda kita tahu dihancurkan Allah selama 70 tahun dan kemudian sisanya hanya sedikit orang yang dibawa Allah pulang ke Yehuda. Jadi dari sekian banyak bangsa Israel ada orang-orang yang mau juga tetap hidup di dalam perjanjian. Itu yang kemudian diselamatkan Allah. Kita bisa melihat itu yang disebut dengan Israelnya milik Allah. Jadi Allah sendiri memperlihatkan bagaimana yang dia sebut bukan Israel. Cara dia menghancurkan Israel itu. Dan Allah juga memperlihatkan bagaimana yang dia sebut Israel. Dengan Allah menyelamatkan sisanya. Allah selalu sebut sisa. Yaitu orang-orang yang mau tunduk, yang mau hidup menurut perjanjian. Itu Israel. Dan itu Israel milik Allah. 2000 tahun yang lalu, kita tahu dalam Alkitab, Yesus datang ke dalam dunia, hidup di dalam Israel melalui keturunan Israel. Yesus pada waktu itu dimusuhi oleh imam-imam dan ahli Taurat. Artinya Yesus dimusuhi oleh para penguasa Israel. Artinya Yesus dimusuhi oleh Israel di zaman itu. Sekalipun pada masa itu Israel sudah punya kesaksian, di masa Yesus itu sudah punya kesaksian bagaimana Allah menghancurkan Israel, tapi ternyata mereka tetap hidup di dalam penyembahan berhala. 2000 tahun yang lalu loh. Yang mungkin pada kita nggak pernah diajarkan Israel itu di dalam penyembahan berhala. 2000 tahun yang lalu waktu Yesus ada. Allah hancurkan mereka sebagai sebuah kerajaan yang besar ya. Bahkan terbagi dua kerajaan besar. Dihancurkan menjadi provinsi. Menjadi bangsa jajahan. Dan terakhir itu adalah jalan dalam Roma. Itu sudah kecil mereka. Itu pun masih menyembah berhala. Luar biasa loh Israel itu dikasih lihatnya. Jadi sudah ada kesaksian Allah bahwa kamu sudah salah, tetap saja mereka menyembah berhala. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus. Ini menurut saya kita jarang diajarkan Israel zaman Yesus itu penyembah berhala. Kita berpikir Israel zaman Yesus itu penyembah Allah. Tapi Paulus mengatakan dengan bagus sekali. Dia berbicara tentang yang sekarang orang sebut perjamuan kudus, gitu kan. Di zaman mereka, Paulus katakan gini. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. 1 Korintus 10 ayat 8. Tentu saja waktu Paulus katakan perhatikan bangsa Israel menurut daging, ini kan dituliskan kepada orang Korintus. Orang Korintus itu bukan bangsa Israel. Dia kasih tahu, kamu lihat tuh orang Israel. Orang Israel yang masih hidup di masa mereka. Yang dari zaman Yesus sampai Paulus itu. Kamu perhatikan mereka. Mereka juga punya persembahan kepada mezbah. Mereka juga bawa persembahan ini. Mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu. Atau bahwa berhala adalah sesuatu. Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Bukan kepada Allah. Pikiran kita, Israel menyembah Allah. Hanya dia berdosa karena bunuh Yesus. Dia penyembah berhala. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Ya bisa juga yang ketika bait Allah kira bait Allah terbelah dua nggak ada lagi kemuliaan. Berarti kalau mereka tetap menyembah di situ itu sudah bukan doa Allah lagi ya Pak? Sebelum bait Allah terbelah dua juga mereka sudah menyembah berhala.
Karena kalau dia nggak menyembah berhala, dia nggak akan salibkan Yesus. Jadi ini perkataan Paulus kalau menurut saya yang terlihat jelas di masa, ya tentu saja ini sesudah Yesus naik ke sorga ya. Tetapi dia perlihatkan sampai saat itu saja Israel masih menyembah berhala. Namun pada masa itu sekali lagi yang kita bahas tadi, bahwa ada orang-orang di dalam Israel yang juga tetap percaya dengan perjanjian. Tapi secara bangsa, mereka penyembah berhala. Mereka bukan Israel yang Allah mau kasih lihat. Tapi orang-orang yang hidup dalam perjanjian ini, mereka mau dikasih lihat bahwa inilah Israel itu. Makanya di dalam perjanjian baru itu kan kita bisa melihat adanya orang-orang yang mengikut Yesus kan. Ada perempuan Samaria, ada murid-murid Yesus, bahkan ada orang-orang yang bukan dari bangsa Israel. Mereka mengikut percaya kepada perjanjian dan seterusnya. Dari situ kita bisa melihat ada perbedaan antara Israel yang bukan milik Allah, punya nama bangsa Israel, lahir dari daging Israel, tetapi mereka tidak hidup dalam perjanjian. Jadi mereka boleh dikatakan gagal. Nah ini dikonklusikan oleh Paulus, yang saya baru akan katakan ini. Di dalam Roma 9 ayat 2 dan seterusnya, Paulus katakan tentang bangsa Israel keturunan yang lahir dari daging itu. Yang Paulus juga adalah bangsa yang sama. Dia katakan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku itu. Karena apa? Aku sangat berduka cita dan selalu bersedih tentang orang Israel. Mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat, ibadah dan janji. Mereka juga diberikan keturunan sampai kepada Mesias, gitu ya. Tapi Paulus katakan, tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Apa yang Allah sebut Israel itu tidak selalu harus berasal dari orang Israel. Bahkan terlihat Israel itu yang gagal. Tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Jadi ada perbedaan di situ. Bahwa ada Israel daging, ada Israel yang bukan daging. Artinya, ini dia katakan ayat ke-9. 8, 9, 10 yang saya barusan katakan. Bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi bukan menurut daging, bukan karena dia keturunan Israel jasmani, maka dia adalah anak-anak Allah. Tetapi yang disebut anak-anak Allah adalah mereka yang hidup dalam perjanjian, itu keturunan yang benar. Karena ini yang dikatakan kepada Abraham, ya, ayat 9 dan ayat 10. Itu dikatakan dengan jelas. Jadi Allah mendefinisikan yang namanya keturunan Abraham yang kemudian disebut dengan Israel itu adalah keturunan yang bukan dari keturunan daging, bukan keturunan jasmani. Tetapi harus mereka yang masuk dalam perjanjian, ya. Itu yang disebut dengan keturunan Abraham. Kita lihat kembali ke Kejadian 17 ayatnya yang ke-7 tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Nah, ketika Tuhan mengatakan serta keturunanmu ini, dia tidak maksudkan keturunan jasmani. Kenapa? Karena kan barusan tadi kita lihat Roma 9 kan? Mengatakan bahwa bukan keturunan darah dan daging, bukan keturunan jasmani, bukan yang lahir dari daging. Tetapi harus dari roh. Jadi ketika dia masukkan keturunan ini, Paulus merefer jauh ke depan bahwa yang dimaksud keturunan itu adalah Kristus. Itu di dalam Galatia 3:16. Jadi tadi ketika dia ucapkan keturunan itu, ternyata keturunan itu bukan semua keturunan daging. Tapi ternyata janji Allah kepada Abraham itu yang dikatakan ini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Bukan keturunan-keturunan daging itu. Seolah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, yaitu kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi mengacu ke situ. Namun untuk menjabarkan Israel yang Kristus ini, dia berikan gambaran-gambarannya. Dalam keturunan-keturunannya, oh itu yang disebut Israel, anak-anak Allah itu keturunan Abraham itu. Itu yang dimaksudkan untuk memperlihatkan Kristus ini. Jadi kita sudah punya patokan bahwa sekali lagi anak Abraham itu bukan bangsa Israel jasmani, tetapi anak Abraham itu adalah anak-anak Allah. Bapaknya itu Israel is my son. Israel my son. Waktu dia bawa keluar bangsa Israel dari Mesir, ya Israel is my son dia sebutnya. Adalah anakku. Jadi
Israel is my son sudah ditulis oleh Musa, Paulus menjabarkan dengan bagus bahwa Israel itu adalah Kristus. Atau disebut juga oleh Paulus bahwa itu adalah Israel milik Allah. Nah, kalau kita kembali melihat bagaimana Israel yang tadi, yang ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada mereka, dan dia katakan bahwa ada kondisi yang disebut Israel itu, jika sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang ini, maka kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini kemudian dikutip oleh Petrus. Ingat kan Petrus kutip itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Dia katakan kamu yang dahulu bukan umat, sekarang sudah menjadi umatnya. Oke, kamu ini siapa? Kamu ini adalah jemaat Tuhan, kan yang di atasnya dia katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ingat yang tadi itu, bahwa yang terpilih itu adalah Israel. Jadi ketika Petrus menyatakan ini kepada jemaat, berarti Petrus menyatakan bahwa jemaat itu adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian, orang-orang yang hidup dalam keterpisahan sunat itu, orang-orang yang disebut bangsa yang terpilih. Sekali lagi bukan bangsa pilihan, tapi mereka terpilih. Beda sekali, Israel itu bukan bangsa pilihan, yang Allah sebut Israel ya, tetapi dia yang terpilih. Dipilih. Kenapa terpilih? Karena mereka mau masuk ke dalam perjanjian, hidup dalam pemisahan sunat itu, dan Tuhan terlibat dalam kehidupan mereka. Banyak sekali yang kita bisa jabarkan ayat-ayat yang menyatakan bahwa itulah anak-anak Allah. Jadi kita tidak menyebut Israel itu Israel rohani, bukan. Walaupun ada istilah kata rohani, tetapi bukan yang maksudkan istilah rohani. Tapi mereka-mereka ini yang keturunan Abraham ini disebutnya anak-anak Allah. Atau disebut oleh Paulus Israel milik Allah. Bukan Israel buatan manusia, tetapi Israel milik Allah. Mereka lah yang pertama, keturunan Abraham. Mereka adalah yang terpilih. Amsegula, harta kekayaan Allah. Oke, saya rasa itu saja dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak JK pemaparan yang sangat menarik. Jadi yang terpilih itu adalah Kristus itu, perjanjian itu, ruang lingkup kehidupan itu. Ya. Jadi kalau mau Israel jasmani ataupun siapa saja yang mau masuk ke dalam ruang lingkup Kristus itu atau perjanjian itu, dialah yang menjadi harta itu ya, Harta kesayangan Allah. Ya. Harta kesayangan Harta Allah. kesayangan. Sekali lagi ini bukan harta kesayangan manusia ya, ini harta kesayangan Allah. Iya. Jadi kita bisa melihat bagaimana perlakuan Allah terhadap orang itu. Bukan perlakuan terhadap bangsa ya, tapi masuk dalam ruang lingkup bangsa yang milik Allah ini, kita bisa melihat perlakuan Allah terhadap dia. Dan itu maksud saya, itu kan yang sudah diperlihatkan dengan jelas dalam peragaan-peragaan dalam perjanjian lama itu. Begitulah kehidupan kita. Artinya memang gini, kita bisa mengatakan bahwa tugas sejarah dari Israel adalah hanya sebuah peragaan tentang kehidupan di dalam Kristus. Artinya di dalam perjanjian lama itu dia punya tugas hanya memperagakan saja. Begini loh, caranya kamu hidup di dalam Kristus. Jadi kalaupun nanti Israel itu gagal memenuhi standar-standar atau perjanjian itu, maka dia tidak bisa diperhitungkan sebagai Israel. Jadi ada kekeliruan di dalam pemahaman-pemahaman orang Kristen saat ini yang memahami bahwa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, terlepas bagaimanapun dia hidup seperti apa, entah itu dia mau membantai orang 10.000 orang di Gaza, entah itu dia mau berbuat sesuka hatinya, menghancurkan kota, membunuh orang, anak-anak, bayi-bayi, dia tetap dianggap sebagai bangsa pilihan yang harus dibela mati-matian. Itu kan yang terjadi. Kita lihat bagaimana gereja-gereja sekarang membangun eskatologi palsu yang mendukung bahwa nanti kalau bangsa Israel itu sudah menguasai tanah Kanaan, mereka akan membangun kembali bait Allah, lalu Mesias itu, Yesus itu akan datang lagi. Karena itu mereka mati-matian membela bangsa Israel yang duniawi ini. Itu yang kita lihat sekarang terjadi gitu Pak Jiko. Ya. Gimana kekeliruan ini? Ya itu kekeliruan, itu bukan berita Alkitab. Pemahaman itu datang dari teolog-teolog. Ya, mereka ini teologi dispensasional. Jadi teologi atau pemahaman atau tafsiran tentang Israel sekarang ini masih menjadi bangsa pilihan, dan tadi katakan bangsa pilihan menurut keturunan darah dan daging, itu sekali lagi tidak datang dari Alkitab. Tidak datang dari Allah, dan nggak ada Allah menyatakan hal itu. Bahkan Yesus kan dengan jelas bertentangan dengan orang Yahudi dengan dia mengatakan
Kamu bilang Abraham bapak kamu. Kok kamu sendiri nggak hidup seperti Abraham? Artinya Tuhan menekankan walaupun mereka orang Israel, kamu ini bukan keturunan Abraham. Bahkan kan dalam Yohanes itu kan, dalam Yohanes 8 itu, Yesus katakan, bapamu justru iblis. Kamu bilang Abraham, ternyata enggak. Dari pikiran kamu, dari konstruk berpikir kamu, saya tahu justru bapak kamu itu iblis. Bukan Abraham. Padahal mereka orang Israel. Nah, kalau Yesus sendiri sudah bilang mereka orang Israel, itu adalah bapaknya iblis, berarti bukan karena keturunan jasmani mereka menjadi anak bapak Abraham. Jadi pernyataan Yesus jelas, pernyataan tadi Paulus jelas, pernyataan Petrus juga jelas bahwa yang disebut Israel itu dari zaman pertama kali Allah punya ide sampai Allah hadirkan Israel itu tidak pernah merupakan keturunan daging. Makanya Allah jabarkan kan, Allah peragakan kan bahwa yang saya sebut Israel itu adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Nah, ini yang harus kita sadari. Yang disebut Israel adalah yang hidup dalam perjanjian. Jadi kalau kita juga nggak hidup dalam perjanjian, maka kita juga nggak bisa disebut milik Allah. Perjanjian yang dimaksud adalah Kristus itu. Perjanjian adalah Kristus itu. Ruang lingkup dalam Kristus. Kita kan sudah bahas Kristus sebagai perjanjian. Perjanjiannya Kristus itu. Tapi begini Pak JK, bagaimanapun bangsa Israel daging ini, duniawi ini kan Punya speaker pernah nanti. hidup di dalam ruang lingkup Kristus. Maksud saya gini, ketika di era Daud atau di era Musa atau di Joshua sampai Daud, itu kan ada peragaan-peragaan yang mengatakan bahwa Israel hidup dalam ketaatan kepada perjanjian. Ada era-era itu. Ada. Di raja-raja juga ada kan. Ada. Maksud saya, dan Allah beracara dengan mereka gitu, memberikan perlindungan, proteksi, mendampingi mereka. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa di dalam era modern ini masih ada kemungkinan bahwa Israel yang duniawi yang sekarang gitu ya, itu hidup di dalam ketaatan kepada perjanjian dan Allah masih beracara dengan mereka gitu. Ya. Meskipun Kristus sudah datang gitu. Tapi apakah covenant antara yang Allah bikin itu, maksud saya dengan Taurat itu ya, supaya mereka itu masih berlaku bagi mereka sendiri gitu. Taurat itu, perjanjian Allah dengan Musa dan Israel itu adalah tambahan. Itu bukan intinya. Perjanjian Allah itu yang inti dengan Abraham. Lalu kemudian Allah tambahkan Taurat. Kenapa Allah tambahkan Taurat? Karena Israel tidak hidup dalam ketidaktaatan. Maka dikasih lihatlah Taurat itu. Tetapi sekali lagi, hukum Taurat yang ditambahkan ini itu hanya berlaku sampai Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Jadi sudah tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena Yesus mengakhirinya di kayu salib. Jadi nggak akan ada lagi hukum Taurat berikutnya. Jadi kalau sekarang bangsa Israel mau mendirikan kembali atau tetap hidup dalam hukum Taurat, itu tandanya Israel yang gagal justru. Karena Allah sudah mengakhiri hukum Taurat, tapi mereka meneruskan hukum Taurat yang sudah diakhiri Allah. Kenapa mereka meneruskan hukum Taurat diakhiri Allah? Karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan saja sudah membuktikan mereka Israel yang gagal. Bukan hanya hukum Tauratnya. Karena kematian Yesus itulah mengakhiri hukum Taurat. Nah, bagi orang Kristen yang masih hidup dengan hukum Taurat, mereka Israel yang gagal. Hukum Taurat itu sekali lagi adalah hukum-hukum yang menyusul, ditambahkan kepada perjanjian dengan Abraham. Itu addendum, tambahan. Nah, ditambahkan. Tetapi sekali lagi perjanjian ini punya batas waktu sampai Yohanes Pembaptis. Iya. Dan ketika Yesus datang, dia mengakhiri melalui kematiannya yang ini. Dan kemudian menjadikan perjanjian Abraham itu menjadi yang real, realita. Jadi imam besarnya itu Kristus, bukan keturunan Harun. Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan di situ. Dan itu memang sudah terjadi ya. Jadi Israel yang sekarang kalau mau selamat dia harus menerima Kristus ya. Semua orang. Bukan melakukan Taurat ya. Jangan kan orang Israel, orang Kristen juga harus begitu. Orang Kristen kalau mau selamat bukan cuma terima Yesus, hidup dalam perjanjian. Terima Yesus nothing kalau kita tidak hidup dalam perjanjian. Karena menerima Kristus itu sama dengan menerima perjanjian. Karena Kristus itu adalah perjanjian. Iya, perjanjian. Kayaknya kan bangsa Israel, bangsa yang terpilih, bukan pilihan
Di aku kok kayak susah ya nerimain terpilih sama pilihan mirip banget gitu. Beda, Sekarang- gimana ya contohnya? Sekarang gini, katakan ada marga, ya, marga A. Allah memilih marga A. Berarti semua yang pakai marga A itu pilihan dong. Karena dia marganya A. Iya. Ya kan? Apakah itu jahat, baik? Itu dia kan pilihan. Iya. Jadi tidak tergantung dia punya perbuatan, tapi tergantung dia punya marga. Itu bangsa pilihan. Sama dengan bangsa Israel. Jadi kalau Israel itu jahat, baik, nggak masalah dia jahat. Dia mau bunuh-bunuh orang nggak ada masalah. Dia mau menjadi perampok nggak ada masalah. Dia bunuh bangsanya dia pun nggak masalah, karena dia bangsa Israel. Kenapa? Karena dia bangsa pilihan. Itu yang disebut bangsa pilihan. Jadi dia punya hak sebagai bangsa pilihan. Kalau bangsa terpilih, ada kondisi yang membuat dia terpilih itu. Jadi ada kondisi, jika, tadi kan ada tuh, jika di Keluaran 19 ya. Ini kan ada jelas sekali. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, maka kamu akan menjadi segula. Kamu menjadi yang terpilih. Kamu menjadi umat-Ku. Kamu menjadi harta kesayangan-Ku. Ini terpilih. Terpilih kenapa? Karena kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku. Misalnya kalau ada perjanjian, jangan membunuh. Terus dia membunuh, berarti kan dia tidak hidup menurut perjanjian. Kalau pilihan, ya itu nggak ada masalah dong. Dia kan pilihan, bisa membunuh, bisa apa saja. Tapi kalau terpilih, oh kamu nggak bisa terpilih. Walaupun kamu bangsa Israel, kamu nggak bisa terpilih karena kamu ternyata tidak hidup menurut perjanjian. Jadi yang taat lah ya. Yang taat. Jadi sekalipun dia bangsa Israel, tapi tidak taat, berarti dia bukan terpilih. Ya. Itu yang perbedaan antara terpilih dan pilihan. Ya. Ya. Ini jadi ada syarat-syarat. Iya, kalau Israel pilihan, kita bangsa lain nggak punya kesempatan untuk ikut terpilih. Tapi kalau ikut terpilih, kita juga punya peluang ya kan? Kalau ikutin Oh, iya. persyaratan yang Tuhan tentukan. Semua Dan kalau pilihan berarti terbatas pada Israel saja kan? Iya. ya. Sementara janji Allah kan semua bangsa. Semua bangsa. Ya. Bagaimana semua bangsa bisa terjadi kalau hanya pilihannya Israel? Ya, paham. Thank you, Pak. Nah, Nah, maksudnya yang saya tangkap adalah bahwa semua persyaratan yang Tuhan jabarkan di perjanjian lama itu adalah mengacu kepada satu pribadi, yaitu Kristus yang bisa Pasti. memenuhi syarat itu, ya kan? Ya. Kenapa? Karena bahkan Tuhan Yesus sendiri merangkum semua hukum-hukum perjanjian lama, mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, dan kekuatan. Nanti ada manusia bisa lakukan itu selain Kristus, ya kan? Jadi saya tangkap bahwa semua persyaratan itu mengarah ke satu pribadi yang bisa genap itu cuma Sang Putra atau Kristus. Manusia di luar dia tidak ada yang berkenan. Bahkan Allah sendiri berkata, hanya kepada anakku inilah aku berkenan. Hanya kepada Kristus yang mau berkenan. Jadi kita nggak akan bisa capai ke tingkat itu selain beriman dan mati bangkit bersama Kristus. Tangkap itu, ya Pak ya. ya, tapi sekali lagi kan kita bisa mengerti itu kan karena pada level tertentu kita diberikan pemahaman itu. Tetapi bagi mereka di zaman Kristus itu belum datang, perjanjian lama itu kan mereka kan harus melihat jauh-jauh ke depan. Yang dia maksudkan itu Kristus. Sehingga ada peragaan-peragaan yang diperagakan pada mereka. Kita pun yang sekarang, kalaupun di ngomongin harus seperti Kristus, kita kan nggak punya contoh. Pendeta-pendeta kagak jadi contoh, orang tua nggak jadi contoh, teman nggak jadi contoh. Kita punya kisah yang Tuhan sudah buat sebagai contoh. Itu buku-buku perjanjian lama itu kan kisah yang Tuhan buat. Jadi bukan yang manusia buat yang disebut Kristus, yang manusia karang yang disebut Kristus, tapi yang Tuhan sendiri perlihatkan, begitulah Kristus. Memang mengarahnya nantinya pada penggenapannya adalah Kristus. Pak Gusti, Silakan. kan kayaknya salah kaprah banget ya. Kebanyakan gereja-gereja suruh kayak misalnya memberikan dukungan kepada Israel yang bangsa yang sekarang. Karena mereka masih berpikirnya ini adalah Israel umat pilihan Allah kan. Iya. Itu. Atau sebaliknya misalnya kalau mereka yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang memberkati akan diberkati. Iya. Iya, karena di dalam agama Kristen ada ajaran itu. Mereka menggunakan yang saya bilang tadi, teologi dispensasional. Mereka yang buat loh, Alkitab tidak ada itu. Sekali lagi kan saya suka bilang kalau tidak ada di Alkitab itu bukan konstruk berpikirnya Tuhan.
Berarti kan antik. Sama dengan futuris. Futuris itu punya teologi tentang kedatangan Allah. Ada yang bilang sebelum 1000 tahun, ada yang bilang sesudah 1000 tahun. Loh kok beda-beda? Berarti kan bukan pikiran Allah. Jadi dalam agama Kristen, hal seperti itu tidak bisa dihindari. Ada pengajaran itu, tetapi sekali lagi kita perlu melihat apa yang Tuhan sampaikan di Alkitab. Bukan pengajaran teologi orang dengan kita punya emosi, kita apalagi kalau kita tidak mengerti lebih dalam. Agama Kristen kan banyak sekali mengajarkan yang kacau-kacau begitu. Dan kita pikir benar. Kenapa? Karena kita beragama Kristen. Padahal kita kan tidak diselamatkan karena beragama Kristen. Jadi kita berbeda pun nggak ada masalah karena kita tidak diselamatkan karena beragama Kristen. Artinya untuk kondisi sekarang ini yang si bangsa Israel lagi berperang itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan umat pilihan Allah yang lagi berperang melawan. Jangankan yang sekarang, dari dulu sejak ada yang disebut bangsa Israel pun tidak ada hubungan dengan darah dan daging. Kan tadi kita udah bahas tentang Allah dari dulu tuh selalu melihatnya dalam sisi roh yang taat kepada perjanjian. Zaman dulu pun ada yang namanya bangsa Israel, mereka dibinasakan Allah kok, dibunuh oleh Allah. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Mereka tidak hidup dalam perjanjian. Itu namanya bangsa Israel loh. Zaman dahulu mereka dari kerajaan. Bayangkan kerajaan punya raja besar. Jadi provinsi. Itu kan kecil. Itu yang bikin Allah. Allah hancurkan yang kerajaan. Dibikin hanya provinsi. Dan ini pun dihancurkan oleh Allah di tahun 70. Bangsa Israel itu dihancurkan. Habis. Jadi nggak ada lagi di hadapan Allah. Nah. Sekarang ini tiba-tiba ada Israel mendirikan negara, itu di luar yang Allah punya pekerjaan. Dia bisa bikin apa saja, dia bisa bikin negara, bisa kerajaan, apa saja. Pak jika saya baca buku-buku teks sejarah Yudaisme itu mereka menggambarkan dari sejak Abraham atau Adam dan Hawa atau Abraham lah, itu bahkan sampai sekarang itu sampai negara Israel berdiri, mereka melihat itu masih kelanjutan dari pekerjaan Allah di dalam sejarah bangsa Israel. Itu bukan. Jadi mereka melihatnya seperti itu. Ya itu bukan mereka melihatnya karena memang mereka kan ada yang mengarang kisah itu. Tapi kalau kita melihat Alkitab kan ternyata kan terlihat sekali bagaimana tadi yang dikatakan dia merubah dari kerajaan menjadi provinsi itu. Loh, kalau dia bangsa pilihan kok jadi provinsi? Bukankah Tuhan punya janji mau menjadikan dia bangsa yang besar? Iya. Sekarang aja nggak usah jauh-jauh dibandingkan dengan Indonesia, gedean mana? Sekarang aja nih. Loh kan bukan Tuhan janji dia bangsa yang besar. Nggak ada kejadian tuh. Kan kita melihat aja bukti itu yang dikatakan kalau Tuhan memang menjadikan dia bangsa pilihan. Jadi ada yang mengarang kisah-kisah yang tadi dikatakan oleh Pak Gus, itu ada yang mengarang. Lalu mereka percaya itu. Karena mereka percaya itu kenapa? Karena kan yang pertama ada unsur berbicara tentang Allah. Bagi orang Kristen merasa bahwa sekarang Kristen ini kan awalnya dari mereka. Padahal mereka sendiri tidak percaya Yesus. Tapi orang Kristen bela-bela. Kan lucu, orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan bela-bela orang Israel yang tidak percaya Yesus Tuhan. Sementara bagi orang Israel, kamu juga bukan bangsa pilihan. Itu lucu tuh. Nah, bayangkan gereja, pendeta-pendeta, masa yang begitu nggak sadar sih? Kan aneh kalau menurut saya. Dengan demikian Bapak Ibu sudah selesai persetujuan kita siang hari ini.